wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah metode sampling. Disclaimer, apabila memiliki jawaban dan perhitungan yang lebih akurat, maka diperbolehkan untuk menggunakan perhitungan tersebut. Satu penegak karakteristik tertentu dalam metode sampling dapat menggunakan penduga rasio atau rasio estimator. Yang A, berikan penjelasan atau deskripsi yang memadai tentang penduga rasio ini. Jadi, rasio estimator adalah suatu metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan atau rasio antar variabel yang diteliti atau variabel Y dengan variabel bantu, yaitu X, untuk meningkatkan efisiensi pendugaan parameter populasi. Nah, rasio ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu estimasi tentang populasi yang lebih akurat daripada estimasi yang ditentukan dengan perkalian sederhana, yaitu antara total karakteristik sampel Y dengan inverse dari fraksi sampling. Yang kedua, yaitu yang B, sebutkan alasan-alasan mengapa menggunakan penduga rasio. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan penduga rasio. Yang pertama yaitu ketika ingin mengestimasi rasio terhadap variabel lainnya, maka penduga inilah yang cocok untuk digunakan, yaitu dengan contoh estimasi rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Yang kedua, ketika populasi tidak diketahui, maka tidak dapat menggunakan rumus yaitu Y besar topi sama dengan N besar kali Y bar. Maka sehingga rumus populasinya itu adalah untuk mencari N besar yaitu X per X bar, dengan estimasi total karakteristiknya adalah Y besar topi sama dengan X per X bar kali Y bar. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan presisi dari estimasi rata-rata serta estimasi total. Lalu yang keempat, untuk melakukan adjustment dari data sampel sehingga akan diperoleh estimasi total yang akurat. Nah, di sini kita mempunyai sampel SRS dengan jumlah sampelnya adalah 400 yang terdiri dari 240 perempuan dan 160 laki-laki. Nah, ini kita juga dapat diketahui populasi mahasiswanya atau N besarnya sebanyak 4.000. Nah, pada soal diketahui bahwa 84 perempuan serta 40 laki-laki ingin berada di bidang riset. Nah, kita di sini akan mencari sampelnya. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk mencari Y besar topinya. Nah, Y besar topinya adalah 4.000 atau N besar seperti yang tadi di rumus di atas 4.000 per 400 ini adalah N kecilnya dikali 124 adalah penjumlahan dari mahasiswa yang ingin melakukan riset, yaitu 84 ditambah 40. Sehingga 4.000 dibagi 400 dikali 124 adalah 1.240. Lalu, jika mahasiswa dari 4.000 itu terdiri dari 2.700 perempuan serta 1.300-nya pria, maka Y besar topinya adalah 84 itu kita dapat dari ini yang perempuan ingin di bidang riset per 240 adalah jumlah perempuan yang terambil pada sampel SRS yang di awal dikali 2.700 adalah ini populasi perempuan yang ada di universitas tersebut, ditambah 40-nya kita dapat dari yang ingin melakukan bidang riset, lalu 160-nya kita dapat dari laki-laki yang masuk ke dalam sampel kita, lalu dikali 1.300-nya kita dapat dari jumlah populasi laki-lakinya, sehingga didapat 1.270. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel terdiri dari 60% perempuan dengan populasi yang diketahui presentasinya adalah 67,5%.
Lalu alasan yang terakhir adalah estimasi rasio bisa digunakan untuk adjustment on response. Lalu yang C, sebutkan sifat-sifat utama dari penduga rasio. Nah, rasio estimator ini bersifat bias konsisten dan akan bersifat Bayes linear unbiased estimator ketika hubungan korelasi YI dan XI berupa garis lurus atau linear, dia juga positif dan melalui titik 0,0. Lalu variansi Y pada garis lurus bersifat proporsional terhadap XI. Nah, jika jumlah sampelnya atau N kecilnya itu dalam jumlah besar, maka limiting distribution akan melakukan distribusi normal. Nah, apabila N kecilnya moderate, akan mengikuti positive skewness distribution. Lalu yang terakhir, apa bedanya antara penduga rasio, penduga beda, serta penduga regresi? Penduga rasio digunakan saat kita akan melakukan perbandingan antara variabel Y dan X dengan rumus Y besar topi sama dengan X per X bar dikali Y bar. Nah, kalau penduga beda adalah menggunakan selisih antara rata-rata populasi variabel X dengan rata-rata sampelnya, yaitu dengan rumus Y besar topi sama dengan Y bar ditambah X bar, X besar bar dikurangi ini X kecil bar. Jadi di sini untuk membedakan X kecil dan X besarnya, aku menggunakan X-nya seperti ini untuk X yang kecil. Yang terakhir adalah penduga regresi, yaitu digunakan saat kita akan mengoreksi terhadap Y bar yang digunakan saat koefisien regresi beta yang diestimasi dari data sampel dengan rumus Y besar bar sama dengan Y kecil bar ditambah B dikali X besar bar dikurangi X kecil bar. Bahwa di sini suatu survei dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BNN di suatu kabupaten untuk memperkirakan jumlah kasus narkoba yang melibatkan remaja, khususnya di kalangan pelajar SMA. Dalam survei tersebut dilakukan pengambilan sampel secara PPS Word, random group method dengan jumlah sekolah ada di masing-masing kecamatan di kabupaten tersebut. Jumlah populasi kecamatan tersebut sebanyak 12 kecamatan dan kemudian diambil 3 kecamatan sebagai sampel. Nah, ini merupakan hasil surveinya. Nah, yang pertama, untuk ini kita diminta untuk mengisi kolom ketiga, yaitu jumlah SMA untuk masing-masing kelompok atau grup. Ini kan udah ada ya grupnya, dan ini udah ada soalnya, ya tinggal kalian menghitung aja atau menjumlahkan gitu, berapa banyak jumlah SMA di grup pertama, jumlah SMA di grup kedua, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh nih, untuk jumlah SMA di grup pertama tuh ada A, G, L, dan D. A itu berarti yang 15, G-nya itu tambah 8 itu 23, tambah L itu 528 ditambah D itu 10 berarti 38. Nah, kita tinggal masukkan di kolom ketiga dan begitu pun untuk grup kedua dan grup ketiga. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengambil kelompok secara acak. Nah, ini bisa gunakan kalkulator atau mungkin ya setelah aku mengacaknya itu didapat bahwa sampel yang terpilih untuk grup pertama itu ada di kecamatan D, terus grup kedua itu ada di kecamatan E, dan grup ketiga itu ada di kecamatan H. Nah, di sini tinggal dihitung lagi itu jumlah SMA sama jumlah kasusnya disesuaikan dari sampel yang kita pilih atau yang kalian pilih, nanti mungkin bisa aja berbeda-beda. Nah, di kelompok D tinggal dimasukin aja, ada jumlah sekolahnya 10, kasusnya 15, begitupun untuk sampel yang lainnya. Nah, di sini untuk karena kita udah melengkapi gitu ya untuk kolom kelima dan kolom keenam, lanjut kita melakukan estimasi untuk menentukan gitu atau untuk mengetahui jumlah kasus narkoba di kalangan remaja yang terjadi di kabupaten tersebut. Nah, ini karena kita kan di soal juga udah diketahui ya kalau pengambilan sampelnya itu secara PPS WOR gitu. Jadi kita di sini langsung aja gitu kayak buat mengestimasi itu pakai metode itu. Nah, yang pertama, kita itu harus mencari nilai YI per PI-nya, atau YI per PI itu bisa kita tulis juga, yaitu YI dikali X. X ini tuh jumlah dari X besarnya gitu. Nah, dibagi XI.
jumlah X besar tuh ini nih, kan X-nya tuh jumlah sekolah, jadi jumlah dari sekolah ini tuh yaitu bernilai 115 kayak gitu ya teman-teman. Jadi tinggal aja untuk yang pertama berarti tinggal 15 dikali X-nya 115 dibagi 10. Terus buat yang kedua itu tinggal berarti Y-nya tuh 8 dikali 115 dibagi X-nya 11 dan seterusnya. Nah, ini udah didapatkan nilai YI per PI-nya, kita jumlahkan yaitu dapat dilihat bahwa 172,5 ditambah 83,64 ditambah 38,3 itu menghasilkan 294,47. Nah, mungkin ya teman-teman ini bisa aja setelah teman-teman menghitung itu berbeda tergantung pembuatan yang teman-teman ambil. Di sini aku melakukan pembuatan ada yang 2, ada yang 1. Nah, itu bisa disesuaikan, kadang ada di soalnya untuk perintah pembuatannya itu sampai berapa angka di belakang komanya. Kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari si YI per PI-nya, langsung kita mengestimasi Y totalnya atau Y besar topinya, yaitu tinggal sigma YI per PI dikali 1 per N. Nah, ini sigma YI PI-nya didapatkan 294,47 dikali 1 per, kan ada 3 ya, ada 3 kecamatan yang kita ambil, jadi 1 per 3 didapat yaitu 98,16 atau kita bulatkan ke bawah itu 98 kasus. Lalu selanjutnya di sini kita diminta untuk menghitung varian sampling total beserta standar error, RSE dan 95% selang kepercayaannya. Nah, di sini untuk rumus variansnya atau varian sampling total itu tinggal 1 per N dikali N min 1 dikali sigma, itu bergerak dari 1 hingga 3, YI per PI dikurangi Y bar topi dikuadratkan. Jadi seperti menghitung varians pada umumnya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih, untuk X yang pertama tinggal berarti 172,5, yang ini nih dikurangi Y topinya kan tadi 98 tuh, mana ini dikuadratkan dan seterusnya gitu buat sampel kedua, sampel ketiga. Nah, ini dijumlahkan dapat nilainya 9316,97. Nah, ini tinggal dibagi 6 aja, didapat nilainya 1552,83. Nah, kita udah dapat nih varian sampling totalnya. Lanjut kita mencari standar errornya. Nah, standar error di sini tuh tinggal akar dari varians totalnya. Jadi akar dari 1552,83 yaitu nilainya 39,41. Nah, lalu kita juga disuruh menghitung RSE. Nah, untuk RSE itu tinggal standar error dibagi Y totalnya dikali 100%, yaitu berarti tinggal 9,41 per 98 dikali 1 itu hasilnya 40,2%. Terus lalu di sini kita diminta untuk mencari selang kepercayaannya, di mana untuk rumusnya tuh Y topi plus minus 1,96 dikali SE Y topi. Ini kenapa nilai 1,96? Di sini aku menggunakan tabel Z dengan alpanya 5%, yaitu 1,96. Nah, ini tinggal disubstitusiin aja, Y topinya kan 98 plus minus 1,96 kali SE-nya itu 39,41. Nah, yang pertama untuk batas bawah berarti 98 dikurangi 1,96 dikali 39,41 hasilnya 20,76. Terus untuk batas atasnya 98 ditambah 1,96 dikali 39,41 itu 175,24. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa menginterpretasikan atau menarik kesimpulan bahwa total kasus di kecamatan ini tuh berada di perkiraan ada di 27,6 hingga 175,24 dengan standar errornya itu 39,41 dan RSE-nya yaitu 40,2%. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari pembahasan UAS tahun ini. Semoga teman-teman bisa dipermudah dalam pengerjaan UAS-nya. Dan mungkin ini hanya jadi acuan tambahan aja ya teman-teman untuk menambah pemahaman teman-teman dalam mempersiapkan UAS. Jangan lupa belajar dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.